Pemirsa, razia parkir yang digelar Dinas Perhubungan Jakarta Barat diramaikan adu mulut antara petugas dengan warga. Sementara di Stasiun Sudirman, puluhan ojek pangkalan panik saat petugas datang hingga terjadi tarik-menarik sepeda motor. Sejumlah warga dan pemilik mobil memprotes razia parkir liar yang digelar suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Panjang Kebonjeruk. Pemilik mobil menolak mobilnya diderek petugas karena parkir di badan jalan. Berbagai alasan pun dilontarkan oleh pemilik mobil dan petugas parkir agar mobil tidak diderek petugas. Untuk menghindari keributan yang bisa memicu kemacetan, petugas akhirnya memberikan kelonggaran kepada pelanggar agar tidak memarkirkan mobilnya di badan jalan maupun trotoar. Sementara itu, ojek pangkalan yang biasa mangkal di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta, panik saat melihat petugas gabungan datang untuk merazia parkir liar. Mereka berhamburan berusaha menyelamatkan sepeda motor mereka yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas. Salah satu ojek pangkalan yang terjaring masih berusaha kabur meski stang sepeda motornya telah dicengkram petugas. Minta tolong Dan, saya sayur Dan. Minta tolong Dan. Nanti di kantor ya, nanti di kantor. Iya Dan, tapi saya bukan ojek. Sambil memohon agar dilepaskan, pemilik motor ini berusaha keras agar sepeda motornya tidak dibawa petugas. Terus menurut Bapak gimana? Setelah diambil gimana menurut Bapak? Apapun alasannya, petugas tetap mengangkut sepeda motor yang terbukti melanggar aturan parkir. Petugas mengimbau pengemudi ojek pangkalan agar tidak lagi menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk mangkal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, ratusan nasabah yang merasa dirugikan mendatangi kantor Koperasi Sejahtera Bersama menuntut pengembalian uang mereka. Dana triliunan rupiah yang disimpan para nasabah terancam lenyap. Seorang perwakilan nasabah nampak menumpahkan kemarahan di depan seseorang yang merupakan perwakilan pihak manajemen Koperasi Sejahtera Bersama di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut pihak manajemen mengembalikan uang berikut keuntungan yang telah dijanjikan atas uang yang telah bertahun-tahun mereka simpan. Triliunan uang para nasabah Koperasi Sejahtera Bersama di seluruh tanah air beserta hak-haknya terancam lenyap akibat pilot dan praktek mismanajemen. Ini saya bantu senjata mereka. Kalau hanya untuk nembak saya hari ini saya kasih kepala saya. Saya tidak ngomong apa-apa. Demi mereka yang sudah menjerit mati loh Pak. Mereka berencana menarik uang mereka yang sampai saat ini tak jelas keberadaannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon, iNews melaporkan. Korban gas beracun di Jalan Taman Royal 1, Tangerang, Banten bertambah sehingga total menjadi 5 orang. Sebelumnya, 2 teknisi kabel meninggal dunia akibat menghirup gas beracun di gorong-gorong. Kepolisian bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengevakuasi 2 pekerja harian lepas Telkomsel yang tewas di dalam gorong-gorong di Jalan Taman Royal 1, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Kamis malam. Saat proses evakuasi korban, petugas BPBD harus menggunakan peralatan lengkap dengan oksigen, kemudian turun dan masuk ke dalam gorong-gorong tersebut. Selain itu, air yang menggenang di dalam gorong-gorong pun harus dikuras terlebih dahulu dengan menggunakan mesin pompa penyedot air untuk memudahkan proses evakuasi korban. Semua korban tewas di lokasi ini total berjumlah 5 orang. Karena tadi informasi dari Telkomnya sendiri nggak jelas berapa yang masuk, kemudian berapa yang meninggal, dan ternyata yang 3 itu yang tadi katanya yang diakuin 1 orang, yang 2 adalah warga. Mungkin yang 2 ini baru orang Telkom, saya nggak ngerti kan.
Nah, karena tugas kami ini hanya evakuasi aja. Keterangan lebih lanjut mungkin bisa ditanya ke jajaran samping ya. Ada Pak Kanit di sini. Pak, waktu pada saat tadi terakhir, waktu pas itu ditutup itu, korban sudah meninggal apa ada peluang masih hidup? Sudah meninggal. Berapa Pak sekarang Pak? Jadi total korbannya 5 orang. Sebelumnya 2 pekerja telekomunikasi masuk ke gorong-gorong dan pingsan karena menghirup gas beracun. Begitu juga dengan korban ketiga yang merupakan pengantar galon yang mencoba untuk menolong. Kapolsek Cipondo menyebut ketiga korban diduga tewas akibat menghirup gas beracun. Kemungkinan ada gas yang diakibatkan dari air yang menguap dari comberan. Karena kita koordinasi dengan Pak Lurah tadi juga sudah lama memang nggak dibuka ya gorong-gorong ini. Pada sore tadi, 3 korban yang tewas di lokasi dalam gorong-gorong sudah dievakuasi. Dan kini, seluruh jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka terkena panah dalam bentrok antar warga di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Bentrok diduga dipicu penyerempetan kendaraan. Pokoknya tidak ini bang. Astagfirullah. Bentrokan 2 kelompok warga dari Desa Sapsina dan Desa Wotan, Kelurahan Wayiwerang, Adonara, Nusa Tenggara Timur pecah. Menggunakan senjata tajam, panah, dan benda tumpul lainnya, kedua warga saling serang. Personil polisi yang berupaya melerai tak dihiraukan warga yang terlibat tawuran. Dalam bentrokan antar warga ini, seorang anggota polisi terkena anak panah. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama situasi terkini memang sedikit menegangkan bahwa ada kerusuhan antar warga di wilayah Jawa Timur. Sementara ini korban dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. 30 lebih personil polisi dari Polres Adonara Timur dan Barat dikerahkan untuk amankan lokasi bentrokan yang masih dalam kondisi mencekam. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrokan antara warga di Adonara Timur, namun diduga bentrokan terjadi disebabkan karena kesalahpahaman antara pemuda dari 2 wilayah yang bertikai. Dari Adonara, Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.